Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti dengan NPM 41224231207995. Saya merupakan mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Di sini saya akan memaparkan laporan magang mengenai manajemen PT Cash untuk mendukung pengendalian keuangan pada PT Garuda Trimatra Komunikasi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kedua orang tua saya dan seluruh keluarga saya yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada saya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komara Priyatna ST.SIP MMCHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina SEMMCPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Kepada yang terhormat Ibu Mariana Luciana Yulianti SEMMCFRM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Kepada yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK CTP selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Kepada Bapak Nana Prihatna SEMSI CFRM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Dan kepada yang terhormat Bapak Faktich Pak Israf Sanjani selaku Direktur PT Garuda Trimatra Komunikasi yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan magang pada PT Garuda Trimatra Komunikasi. Kepada yang terhormat Bapak Adi Putra selaku pembimbing lapangan kuliah kerja magang yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama di lapangan. Dan kepada yang terhormat seluruh pihak perusahaan PT Garuda Trimatra Komunikasi yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan magang ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan serta budi baik yang telah diberikan. Nah, di sini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan magang, profil perusahaan, aktivitas magang, pembahasan hasil pelaksanaan magang, serta kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama mengenai latar belakang magang. Pada laporan magang kali ini yaitu memfokuskan pada pengelolaan keuangan atau pengelolaan PT Cash. Sebelumnya saya ingin membahas mengenai pengelolaan keuangan yang efisien. Pengelolaan keuangan yang efisien merupakan salah satu faktor kunci di mana untuk mencapai kesuksesan suatu perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis. Semakin kompleks, perusahaan dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang handal guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan meminimalisasikan resiko penyalahgunaan. Salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan adalah manajemen PT Cash yang berfungsi sebagai dana untuk mengisi atau memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari yang mendesak ataupun tidak terduga. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen PT Cash di PT Garuda Trimatra Komunikasi. Melalui laporan magang ini, penulis berupaya untuk menganalisis dan mengevaluasi prosedur yang diterapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat mendukung pengendalian keuangan perusahaan dengan memahami dan meningkatkan pengelolaan PT Cash. Nah, diharapkan perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Dengan latar belakang tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengelolaan PT Cash yang efektif dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan PT Garuda Trimatra Komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, tujuan dari laporan mengenai pengelolaan PT Cash di PT Garuda Trimatra Komunikasi ini yaitu untuk menerapkan teori pengendalian keuangan untuk mengevaluasi dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengelolaan PT Cash agar sesuai dengan rencana keuangan yang telah diterapkan. Selanjutnya yaitu untuk merekomendasikan metode yang efektif dalam pengelolaan PT Cash. Nah, yang ketiga yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan PT Cash sehingga dapat meminimalisasikan risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan
meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu untuk mendukung efisiensi operasional pada PT Garuda Trimatra Komunikasi melalui pengelolaan PT Cash yang lebih teratur dan terkontrol. Selanjutnya ada profil perusahaan, di mana PT Garuda Trimatra Komunikasi ini berdiri pada tahun 2022 oleh Bapak Faiz Rafsanjani dan rekannya. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam periklanan, media luar ruangan, dan komunikasi strategis atau layanan humas. Nah, PT Garuda Trimatra Komunikasi ini juga menyediakan bantuan strategis, jaringan, dan alat untuk membantu merek mendapatkan citra yang optimal dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini juga dapat membuat jaringan nasional, media luar ruangan, dan jaringan media atau jurnalis yang kaya berpengalaman dan terbukti. Perusahaan ini menyediakan pemasaran strategis yang terbukti dan implementasinya, serta konstruksi dan pembangunan papan reklame, LED Videotron, promosi luar ruangan, operasi dan pemeliharaan unit LED Videotron ini menyediakan platform pemasaran digital, solusi TI, dan instalasi untuk perangkat keras dan perangkat lunak, juga menyediakan produksi konten, baik itu berupa poster animasi, gambar cetak, dan lain-lain. Layanan yang diberikan oleh PT Garuda Trimatra Komunikasi, posisi mereknya adalah pengembangan media digital yang terintegritas, interaktif, mengkhususkan dalam melibatkan halayak dengan menjangkau orang-orang sasaran melalui kombinasi konten iklan yang menarik melalui komunikasi media digital dan konvensional. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini di dalamnya ada direktur utama, di mana direktur utama ini adalah bagian dari perusahaan yang dimana memainkan peran kunci dalam mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan melalui strategis yang efektif, pengelolaan tim, dan hubungan klien yang kuat. Selanjutnya ada finance department. Nah, atau Departemen Keuangan. Departemen Keuangan ini memainkan peran yang krusial dalam memastikan kesehatan keuangan perusahaan, mendukung pengambilan keputusan strategis, dan membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Meskipun fokus utama perusahaan iklan adalah pada kreativitas dan pemasaran, pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci utama untuk keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya ada Creative Department atau pusat inovasi dan ide-ide yang menarik. Nah, departemen ini bertanggung jawab untuk menciptakan konten yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan merek kepada audiens. Dengan kolaborasi yang erat antara berbagai posisi dalam departemen, perusahaan iklan dapat menghasilkan kampanye yang sukses dan berdampak. Nah, selanjutnya ada Client Service Department atau Departemen Layanan Klien. Di perusahaan iklan ini, departemen ini memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa klien merasa didengar dan dihargai. Dengan fokus pada komunikasi yang efektif, manajemen proyek yang baik, dan menyelesaikan masalah, departemen ini membantu menciptakan pengalaman positif bagi klien dan kontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada HSE Engineer. HSE Engineer ini atau Health Safety and Environment Engineer adalah profesional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan di tempat kerja dipatuhi. Selanjutnya ada staff. Seperti yang kita tahu, staff ini adalah istilah yang digunakan pada sekelompok orang yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan, biasanya dalam kapasitas non-manajerial. Dalam konteks ini, staf mencakup berbagai posisi dan fungsi untuk mendukung operasi sehari-hari organisasi. Secara keseluruhan, staf adalah bagian integral dari setiap organisasi, berfungsi untuk mendukung berbagai fungsi dan memastikan bahwa operasi berjalan dengan lancar. Nah, adapun beberapa jenis layanan yang diberikan oleh PT Garuda Trimatra Komunikasi yaitu billboard atau papan reklame, Videotron, mall branding, event, branding komunikasi, branding red. Nah, PT Garuda Trimatra Komunikasi ini
menduduki salah satu unit di STC Senayan, lantai 3, nomor 170, Jalan Asia Afrika, pintu 9, Gelora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, terus juga ada beberapa aktivitas magang. Berapa lama sih magang penulis di sana? Nah, pelaksanaan magang yang penulis lakukan yaitu kurang lebih 3 bulan, dari mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan 1 Januari 2025. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada PT Garuda Trimatra Komunikasi Jakarta Pusat, di mana sistem pembagian kerjanya dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 9 pagi sampai dengan 17.30 WIB atau setengah 6 sore. Pun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama magang, yaitu kegiatan utama penulis yaitu pada bidang keuangan, khususnya dalam pencatatan petty cash. Yang pertama, jadi aktivitas magang penulis selama magang yang pertama yaitu ada pencatatan petty cash, terus juga penulis diajarkan untuk membuat media kit dan penentuan harga jual, membantu pengadaan barang, membantu pengajuan bank garansi, terus juga melakukan pengecekan invoice atau bukti pembayaran dan pengarsipan, terus juga mencatat pengeluaran pengadaan barang, melakukan stock of name, dan yang terakhir yaitu membuat pencatatan anggaran dinas karyawan. Nah, selanjutnya pembahasan ini yaitu selama magang penulis dikhususkan pada pengelolaan petty cash di PT Garuda Trimatra Komunikasi ini. Nah, pengelolaan petty cash tentunya akan menjadi fokus utama dalam laporan ini. Petty cash adalah dana kecil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari yang mendesak dan tidak terduga. Namun, tanpa sistem pengendalian yang baik, pengelolaan petty cash dapat menyebabkan masalah serius seperti pencatatan yang tidak akurat, penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi. Dalam menganalisis pengelolaan petty cash di PT Garuda Trimatra Komunikasi ini, penulis menggunakan teori pengendalian keuangan dan metode pengelolaan kas kecil. Nah, metode pengelolaan kas kecil ini ada dua, yaitu metode tetap atau Impress Fund System dan metode berubah-ubah atau Fluctuating Fund System. Yang pertama, metode tetap. Dalam metode ini, jumlah dana kas kecil selalu tetap, setiap pengeluaran dicatat dan bukti transaksi dikumpulkan. Setelah dana habis, bagian keuangan akan mengisi kembali lagi dana kas kecil sesuai dengan jumlah yang telah digunakan. Metode ini dapat membantu menjaga kontrol yang lebih baik atas pengelolaan kas kecil. Yang kedua ada metode berubah-ubah atau metode Fluctuating Fund System tadi. Nah, metode ini memungkinkan jumlah kas kecil untuk berubah sesuai dengan kebutuhan meskipun lebih fleksibel. Metode ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan mencegah penyalahgunaan. Nah, dalam kasus PT Garuda Trimatra Komunikasi ini, penulis menyarankan untuk melakukan metode tetap. Nah, dengan menerapkan metode tetap, pastinya perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan petty cash. Pencatatan yang lebih teratur dan pengawasan yang ketat akan membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa pengelolaan kas kecil digunakan untuk tujuan yang sah. Begitu. Seperti pada teori Mardiasmo, bahwa pengelolaan keuangan adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan dana, pencatatan transaksi, dan evaluasi kinerja keuangan. Selanjutnya adalah hasil kegiatan magang. Selama kurun waktu kurang lebih dari 3 bulan menjalani magang,
Pada PT Garuda Trimatra Komunikasi, saya bertugas pada bagian keuangan dengan tanggung jawab utama yaitu menangani petty cash. Tentunya banyak sekali pengalaman yang tidak saya dapatkan selama perkuliahan. Pengalaman ini sangat memberikan saya pelajaran yang sangat berharga, baik dalam aspek teknis pekerjaan maupun pengembangan diri secara personal. Selama menjalani magang pada PT Garuda Trimatra Komunikasi ini sangat membantu saya dalam berbagai hal seperti kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab serta melatih komunikasi. Adapun beberapa refleksi pribadi penulis selama periode magang yaitu yang pertama, pemahaman sistem pengelolaan petty cash. Penulis sangat mempelajari bagaimana sistem pengelolaan petty cash yang diterapkan dalam sebuah perusahaan, mulai dari pencatatan transaksi harian, mengarsipkan bukti pengeluaran, hingga penyusunan laporan secara berkala. Hal ini mengajarkan saya pentingnya ketelitian, konsistensi, dan akurasi, terutama dalam memastikan laporan keuangan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kemampuan manajemen waktu dan prioritas. Meskipun saya ditugaskan dalam bagian keuangan, namun tidak menutup kemungkinan untuk saya membantu tugas lain atau diberikan tugas lain. Maka dari itu, saya sangat belajar membuat skala prioritas, mana yang harus terlebih dulu diselesaikan ketika diberi tugas yang bersamaan. Begitupun dengan tugas-tugas yang terkait dengan petty cash seringkali harus diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu, terutama untuk kebutuhan operasional yang mendesak. Nah, di sini penulis belajar untuk mengatur waktu secara efektif, menetapkan prioritas, dan tetap fokus di bawah tekanan. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan komunikasi. Selama menjalankan tugas, penulis sering bekerja sama dengan tim, sehingga hal ini dapat membantu penulis untuk belajar atau mengembangkan komunikasi secara profesional, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga koordinasi kerja dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, disiplin dan bertanggung jawab dalam bekerja. Sebagai bagian dari tim keuangan, penulis menyadari bahwa setiap laporan yang penulis buat memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini menanamkan kedisiplinan tinggi dalam bekerja dan rasa tanggung jawab terhadap setiap angka yang penulis laporkan. Selanjutnya, wawasan tentang dunia periklanan tentunya ya. Selain tugas inti pada bidang keuangan, penulis juga dapat wawasan baru nih tentang dinamika industri periklanan, terutama bagaimana kreativitas dan efisiensi finansial mendukung untuk keberhasilan proyek-proyek perusahaan. Magang pada PT Garuda Trimatra Komunikasi ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, tidak hanya untuk mengembangkan keterampilan teknis pada bidang keuangan, tetapi juga soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, serta rasa tanggung jawab. Nah, selanjutnya tantangan selama magang. Salah satu tantangan terbesar saya selama magang ini yaitu adalah memastikan semua pengeluaran petty cash dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. Dalam beberapa kasus, penulis harus proaktif dalam menindaklanjuti dokumen yang belum lengkap. Untuk mengatasi hal ini, saya membuat sistem checklist sederhana guna untuk memonitoring kelengkapan dokumen secara lebih terstruktur dan efektif. Nah, refleksi diri lagi. Refleksi ini menggambarkan bahwa magang bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga merupakan kesempatan nyata untuk belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Saya merasa sangat bersyukur atas kesempatan ini dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi saya di bidang yang saya tekuni. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan magang ini yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian yang lebih ketat dan pencatatan yang lebih teratur, PT Garuda Trimatra Komunikasi dapat meminimalisasikan risiko penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa pengeluaran kas kecil digunakan untuk tujuan yang sah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan.
Selanjutnya ada beberapa rekomendasi atau saran. Yang pertama bagi perusahaan yaitu tadi penerapan metode tetap, dan yang kedua yaitu penggunaan teknologi atau penggunaan sistem untuk pencatatan keuangannya. Selanjutnya bagi universitas. Nah, pihak kampus diharapkan untuk menyampaikan informasi terkait magang lebih jelas dengan adanya surat resmi yang menyatakan kegiatan magang sehingga mahasiswa dapat menyiapkan apa saja hal yang harus dipersiapkan untuk kegiatan magang ini. Selanjutnya, diharapkan kampus dapat lebih banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan agar dapat memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan rekomendasi tempat magang. Dan berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan magang